Berlatar pada tahun 1944 ketika Nazi menguasai negara Finlandia dan membakar seluruh desa dan rumah-rumah warga. Kisah akan berfokus pada seorang penambang emas parubaya yang melakukan pekerjaan seorang diri, di mana beliau menemukan beberapa butir emas di aliran sungai yang membuktikan jika ada emas di sekitaran area tersebut. Jauh dari wilayah konflik dan peperangan, si penambang pun mulai melakukan penggalian mencari serat-serat emas yang ada di dalam tanah. Yang setelah berhari-hari melakukan penggalian di beberapa titik, si penambang akhirnya menemukan sesuatu yang berwarna kuning. Sesuatu yang ia cari yaitu emas. Dengan emas sebanyak itu, si penambang jelas akan kaya raya dan pasti cukup untuk ia nikmati masa tua seorang diri. Namun masalahnya, bank atau toko emas yang terdekat jaraknya lumayan jauh, sehingga si penambang harus melakukan perjalanan panjang membawa semua emas-emas tersebut. Bertepatan dengan keberangkatannya, ada rombongan pasukan Nazi yang baru selesai melakukan tugasnya, yaitu membumi hanguskan seluruh warga pribumi yang ada di wilayah Finlandia. Di mana si penambang yang tak ingin cari masalah pun mencoba untuk tidak menarik perhatian yang lewat begitu saja tanpa permisi. Seorang sersan pun sempat akan menembak si penambang, namun si kapten melarangnya dengan alasan buang-buang peluru dan tenaga. Toh, di depan sana mereka sudah menaruh banyak ranjau di beberapa titik di jalan raya, sehingga tanpa sersan menembaknya, si penambang akan mati juga. Di sepanjang jalan yang sudah dilalui rombongan tentara, si penambang menemukan beberapa warga pribumi yang sengaja digantung di atas tiang listrik. Si penambang mencoba untuk tidak peduli dan tetap fokus pada misinya. Tak disangka, di sana ternyata masih ada sekitar 4 tentara Nazi yang sengaja terpisah dari rombongan. Di mana kali ini si penambang harus tercegat dan disuruh turun dari kudanya, sehingga mau tidak mau ia harus menurutinya supaya tidak mendapat masalah dan bisa segera melanjutkan perjalanan. Alih-alih hanya mendapat pemeriksaan biasa dan dibiarkan pergi begitu saja, si penambang justru harus ketahuan sedang membawa sejumlah emas dalam jumlah yang banyak. Bahkan tak hanya itu saja, anjing peliharaannya pun dipaksa lari setelah satu tentara sengaja menembakinya. Pada titik ini, si penambang hanya bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Ia benar-benar tak ingin mendapat masalah dan hanya ingin pergi ke kota untuk menjual emas-emas miliknya. Namun, ketika para tentara itu terus tertawa dan menodongkan senjata ke kepalanya, si penambang yang sudah habis kesabaran pun mulai mengambil pisau dari sarungnya dan inilah yang terjadi. Si penambang pun membantai 4 tentara ini dengan cukup mudah, entah siapa sebenarnya si penambang ini. Tetapi suara tembakan yang dihasilkan memancing kapten dan rombongan putar arah dan menemukan 4 tentaranya yang sudah mati mengenaskan. Segera ia memeriksa anak buahnya, si kapten akhirnya jadi tahu jika si penambang sedang membawa jumlah emas yang banyak. Sadar jika ini menjadi kesempatan yang tidak bisa dilewatkan, kapten dan seluruh rombongannya pun memutuskan untuk menyusul demi merebut semua emas-emas tersebut. Dan ya, si penambang berhasil selamat dari tembakan dan serangan meriam si kapten. Namun yang tidak sadari adalah si kapten sengaja menghentikan tembakannya karena si penambang sudah memasuki kawasan ranjau dan tiba-tiba ya, si penambang berhasil selamat tapi tidak dengan kuda kesayangannya. Bertepatan dengan kemunculan kapten dan pasukan, si penambang pun terus mengumpulkan semua emas yang berserakan tanpa sedikit pun mempedulikan mereka semua. Kapten bisa saja langsung menembak si penambang, namun ia sengaja membiarkannya selesai mengumpulkan semua emas-emas tersebut, agar lebih mudah untuk merebutnya. Namun itu tampaknya adalah suatu kesalahan besar karena si penambang sudah memiliki rencana sendiri untuk lolos, yaitu mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan dan melemparkannya tepat ke arah ranjau.
Akibat ledakan dan tembakan, area itu pun dipenuhi debu yang berterbangan dan menghalangi pandangan. Di mana si kapten yang tak ingin mengambil risiko menginjak ranjau pun memerintahkan satu anak buahnya untuk maju. Tetapi si penambang langsung melemparkan satu ranjau tepat di kepala si tentara. Dan boom! Kapten seharusnya tidak menganggap remisi penambang tua, karena ketika ia mengirim lagi dua anak buahnya untuk maju, mereka malah mati dengan sendirinya setelah menginjak ranjau yang dipenuhi seluruh area tersebut. Si penambang pun menghilang entah kemana, sedangkan kapten masih sangat menginginkan emas-emas tersebut. Sehingga tak ada pilihan lain, ia akan terus mengejarnya sampai dapat. Yang karena di sepanjang jalan terdapat ranjau yang mereka pasang sendiri, kapten pun menyuruh Sersan untuk mengambil dua tawanan wanita asli pribumi untuk jadi tumbal yang akan jalan di posisi paling depan. Saat kapten sedang meriksa lokasi, ia tak sengaja menemukan kalung milik si penambang yang terjatuh, sehingga ia langsung mengambilnya untuk mencari tahu informasi dan asal-usulnya. Setelah Sersan menghubungi pusat, akhirnya didapatkanlah informasi terkait nama dan latar belakang si penambang, yang ternyata bernama lengkap Atami Korpi, seorang ex-tentara Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya. Saat itu sedang terjadi konflik dengan pihak Rusia. Atami kehilangan rumah serta seluruh keluarganya. Hal itu merubahnya menjadi sosok tentara brutal yang sulit sekali dikendalikan. Sehingga pihak militer Finlandia pun mengirim Atami seorang diri menghadapi sekitar 300 tentara Rusia. 300 loh, dan tebak apa yang terjadi. Ya, Atami berhasil membantai mereka semua hanya seorang diri dan dianggap sebagai legenda dengan julukan Kosei, yang berarti yang abadi. Immortal. Sersan sempat menyarankan ide untuk membatalkan rencana ini dan kembali saja melanjutkan perjalanan ke markas. Namun, tampaknya kapten terlalu sangat berambisi untuk mendapatkan emas-emas tersebut dan sedikit pun tidak percaya dengan kisah yang diceritakan. That gold is our way out. Kembali ke Atami yang baru sampai di lokasi yang terdapat sebuah mobil hangus. Tidak selebay kisah yang diceritakan orang-orang tentang dirinya yang abadi. Atami masih seorang manusia biasa yang bisa terluka oleh tembakan peluru. Di mana saat ia masih sedang beristirahat, muncullah kapten dan anggotanya, sehingga Atami langsung bersiap untuk masuk ke dalam kolong salah satu mobil truk. Karena mereka membawa anjing pelacak, Atami terpaksa membocori tangki bensin untuk mengaburkan penciuman para anjing. Yang tepat saat mereka sedang berhenti, Atami pun dengan cepat melarikan diri, tetapi... Ya, Atami terkena satu tembakan di bagian kaki, di mana si kapten langsung mengirim kedua anjing pelacak untuk mengejarnya. Sehingga... Lagi, Atami melakukan sesuatu yang di luar diprediksi, yaitu membakar dirinya sendiri. Atami berhasil lolos dengan cara menjatuhkan dirinya ke dalam air. Ia tidak punya opsi lain selain harus tetap berada di dasar sungai. Yang karena Atami tak kunjung muncul, kapten pun memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengayuh perahu ke tengah sungai dan cari Atami sampai ketemu. Dan jika si kapten masih mengira Atami adalah seorang pria tua yang biasa yang mudah menyerah, ia lagi salah besar karena ketika suatu tentara disuruh menyelam ke dasar sungai, Atami dengan cepat menikam leher si tentara dari belakang dan mengambil pasukan udara yang ada dalam tubuh si tentara. Karena tentaranya tak kunjung muncul, kapten pun menyuruh anak buahnya yang lain untuk turun. Namun bukan hasil yang didapat, justru tentara yang tersisa pun malah ketakutan saat kepala Atami muncul dari dalam air. Dan ya, kapten terpaksa menembak anak buahnya yang kabur dengan dianggap menolak perintah. Di mana hal itu lagi-lagi adalah suatu kesalahan besar karena Atami menggunakan tubuh si tentara untuk melindungi dirinya dari tembakan senjata. Kapten sepertinya adalah orang yang sama-sama tidak menyerah. Ketika lihat anjing peliharaan Atami yang tertinggal, ia punya sebuah ide untuk mendapatkan Atami dengan cara memanfaatkan si anjing untuk melacak majikannya sendiri. Find me a boat. Setelah perjalanan kaki sampai malam hari, sampailah Atami di kota yang dituju. Namun alangkah terkejutnya, ia saat menemukan jika kota tersebut sudah hangus terbakar akibat ulah si kapten dan seluruh pasukannya.
Karena butuh istirahat, Atami pun berhenti di sebuah tempat pengisian bahan bakar yang sudah hangus. Yang setelah memejamkan mata selama beberapa menit, Atami mendengar suara anjing di kejauhan yang setelah ia keluar ternyata itu adalah anjing peliharaannya dan tiba-tiba... Ya, Atami pun pingsan setelah terkena ledakan dinamit yang dipasang pada anjingnya. Bangun-bangun, ia sudah disambut oleh si kapten dan dua anak buahnya yang langsung menggantungnya pada tiang papan di tempat tersebut. Beberapa saat setelah Atami kejang-kejang kehabisan napas, kapten dan dua anaknya pun menganggap ia sudah mati, di mana si kapten meninggalkan sebutir emas sebagai bentuk penghormatan terakhir, dan rasa terima kasihnya atas emas-emas tersebut. Dan sungguh sangat di luar dugaan, sesaat setelah kapten pergi, Atami tiba-tiba hidup. Karena faktanya ia memang belum mati, melainkan pura-pura mati supaya dianggap mati. Yang dengan memanfaatkan luka tembakan yang ada di samping kakinya, Atami pun menusukkan lukanya pada sebatang baut untuk menopang tubuhnya agar bisa tetap bernapas. Keesokan paginya ketika masih tergantung di tiang, muncullah sebuah pesawat Nazi yang kebetulan mendarat di tempat ini. Hembusan angin yang dihasilkan mengakibatkan tiangnya oleng dan akhirnya membuat Atami jatuh ke permukaan. Melihat Atami masih hidup, salah satu pilot tentara pun diperintahkan untuk menembaknya. Ya, Atami dengan mudah menumbangkan si tentara, termasuk satu tentara lagi yang ia hantam dengan batu dari belakang. Dengan fakta bahwa semua emasnya sudah dibawa oleh si kapten, Atami pun menguburkan sebutir emas yang ada di kantong sakunya sebagai bentuk penyerahan atau menyerah dan putus asa. Namun ketika melihat pesawat milik kedua tentara itu, Atami pun dengan cepat menggali lagi emasnya setelah terpikir sebuah ide yang sangat cemerlang. Disinilah, kita dan si tentara yang masih hidup akan sangat-sangat dibuat terkejut dan tidak habis pikir. Dengan apa yang akan dilakukan Atami, tekad kuat yang dimilikinya membuat ia menjadi sosok yang sangat kuat mental baja. Ketika ia menjahit satu persatu luka di tubuhnya menggunakan kawat berkarat, termasuk menetralisirnya menggunakan bahan bakar. Selesai mengobati semua lukanya, Atami pun memaksa pilot untuk menerbangkan pesawat dan meluncur ke arah yang sama dengan si kapten. Beralih ke si kapten yang sudah tiba di wilayah hutan, perjalanan mereka mendadak terhenti oleh sebuah pesawat yang mendarat di tengah jalan. Saat diperiksa, di dalamnya terdapat si pilot yang sudah tak bernyawa, lengkap dengan sebuah tali tambang yang tampak tidak asing, yang setelah dilihat-lihat Sersan baru sadar jika tali itu adalah tali milik yang sempat digunakan untuk menggantung Atami pada tiang. Fuck out of here. Dan pasukan tentara si kapten pun mulai ketakutan setelah mendengar jika Atami sudah bangkit dari kematian. Dua tentara yang jaga di mobil para tawanan wanita pun mulai mengobrol satu sama lain terkait Atami yang seorang legenda. Sehingga satu tawanan wanita yang bernama kita panggil saja Nia, semakin memperjelas bahwa mereka telah macam-macam dengan orang yang salah. Sebagai orang asli Finlandia, ia tahu betul tentang kisah hidup Atami yang menolak untuk mati. Ini bukan soal siapa yang terkuat, melainkan siapa yang tidak pernah menyerah. What? Dan ya, kedua tentara itu pun mati setelah dilempar dari mobil, di mana Atami langsung memberikan sejumlah senjata kepada para tawanan wanita untuk bekerja sama dengannya membantai pasukan ini. Dan lagi Atami pun menghabisi sopir truk dengan pisau sehingga Nia bisa langsung mengambil alih truk tersebut. Selesai merebut mobil truknya, Atami langsung loncat pindah ke tank milik si kapten, di mana Nia sendiri membawa truknya sejajar dengan truk pembawa tentara dan inilah yang terjadi. Kembali ke Atami yang sedang mencoba membuka pintu tank menggunakan cangkul emasnya, di mana si kapten yang menyadari hal itu pun langsung menyuruh Sersan untuk keluar. Tetapi
Dan ya, Sersan di awal songong, mentang-mentang punya backingan kapten pun, kini seperti sayur layu, di mana saat dia sedang memohon ampun untuk nyawanya. Muncullah dua tentara yang mengendarai motor sehingga tanpa perlu membuang-buang tenaga untuk mengusir mereka, Atami hanya perlu melakukan hal ini. Atami pun langsung mengejar si kapten menggunakan sepeda motor. Sementara untuk Sersan nasibnya benar-benar apes karena lepas dari mulut singa, kini ia harus masuk ke dalam mulut harimau saat pertawanan wanita muncul sembari menenteng senjata api. Beralih ke si kapten yang sudah tiba di lokasi yang dituju, yaitu pesawat jemputan yang akan membawanya pulang ke tempat asal. Yang karena si kapten hanya peduli pada emas untuk jaminan pensiunnya, ia pun menembak anak buah terakhirnya agar tidak perlu membagi lagi keuntungan dengan orang lain. Tepat saat kapten dan pilotnya akan lepas landas, muncullah Atami dengan sepeda motornya dan inilah yang terjadi. Dikira Atami sudah mati dilindas pesawat, Anda semua mungkin akan semakin dibuat geleng-geleng kepala tatkala melihat Atami bergelantungan di bawah pesawat menggunakan cangkulnya. Sempat terlepas, Atami berhasil bertahan dan mencoba masuk melalui pintu darurat. Dari sinilah terjadi duel antar Kapten dan Atami. Kapten benar-benar tidak habis pikir kenapa Atami sangat sulit sekali untuk mati. Namun setelah beberapa kesalahan yang sudah ia lakukan, kali ini Kapten tidak akan kasih ampun lagi dan akan menghabisi Atami dengan tangannya sendiri. Karena sudah kehabisan banyak tenaga, Atami pun dihajar habis-habisan oleh si kapten. Luar biasanya, Atami terus saja bangun dan berdiri, jatuh, bangun lagi, terkapar, berdiri lagi, sampai akhirnya... Ya, kalau Anda dan saya di posisi itu mungkin sudah nangis darah. Kapten lagi-lagi capek sendiri dan sejenak menghentikan pukulannya. Di mana pada titik itu Atami tak sengaja melihat bom udara yang biasa dijatuhkan secara manual dan terpikir untuk menjatuhkan kapten dari dalam pesawat dengan cara mengaitkan sabuknya pada bom tersebut. Selesai dengan si kapten, kini Atami harus menghadapi masalah lain ketika pilot pesawat ini mati. Kehabisan darah akibat sempat terkena tembakan sewaktu lepas landas. Atami dengan cepat mencari parasut, namun satu pun tidak ada yang ia temukan. Sehingga, satu-satunya cara untuk ia bisa tetap bertahan adalah dengan mengikat dirinya sekencang mungkin untuk mengurangi benturan yang akan terjadi. Entah bagaimana nasib Atami, kita akan dibawa sejenak ke markas militer Finlandia ketika Nia dan kawan-kawannya datang mengendarai tank milik Nazi termasuk membawa si Sersan yang digantung pada moncong tank tersebut. Oliko teitä muita? Kaikki muut ovat kuolleet. Kembali ke lokasi pesawat jatuh, tebak bagaimana kondisi Atami saat ini. Ya, luar biasanya, Atami masih bisa bertahan hidup setelah pesawat secara kebetulan jatuh di atas permukaan tanah basah dan berlumpur. Sehingga benturannya tidak terlalu keras dan tidak menimbulkan ledakan besar. Beberapa hari kemudian, Atami pun mendatangi pusat kota menuju ke salah satu bank yang masih buka. Dengan penampilannya yang tidak karuan, serta membawa cangkul di tangan membuat kedua penjaga tak berani mencegatnya. Ketika Atami sudah berada di hadapan teller bank, itulah kita untuk pertama kalinya bisa mendengar suara Atami yang sepanjang durasi tidak pernah bersuara. Ia mengeluarkan seluruh emas yang dibawanya untuk ditukar dengan uang dan berkata bahwa ia tidak perlu lagi berat menjinjing semua emas-emas tersebut. Seteleitä. Isoja. Raskas kantua. Pada akhirnya, emas bukanlah hal yang paling berharga dari perjalanan ini. Yang paling mahal adalah tekad, keberanian, dan alasan untuk terus hidup. Meski dunia mencoba membunuhmu berkali-kali. Atami bukan legenda karena ia kuat, Atami menjadi legenda karena ia tidak pernah berhenti bangkit. Dari kisah ini kita belajar bahwa hidup memang sering menjatuhkan kita, bahkan menghancurkan. Tapi selama kita masih mau bangun, selama kita masih mau melangkah, kita belum kalah. Terima kasih sudah menonton Lalu Cerita di Fadala Official ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe karena perjalanan tidak berakhir sampai kita memutuskan untuk berhenti.